terima kasih pemirsa, Anda masih bersama KSTV di program Sakinah malam hari ini. Dan kembali lagi untuk Gus Pamim, pertanyaan dari Ibu yang ada di Waduk Jaya Nganjuk tadi. Apakah ketika kita membaca Yasin dan Tahlil kepada orang yang sudah meninggal, itu perlu? Bisa sampai kepada jenazah ya, tidak mayit ya. Jadi begini, sekali lagi bahwa ada amalan-amalan yang bisa menambah pahala mayit. Prinsipnya ada 3. Idza mata ibnu adama in qata amalu ila min salasin. Ada 3 hal yang sekalipun orang itu sudah meninggal, tetapi dia mesti akan mendapatkan aliran pahalanya. Shadaqatin jariyah, sedekah jariyah. Yang kedua adalah ilmin yungtafa'u bihi, ilmu yang bermanfaat. Kita muslim berkarya menulis buku, kemudian bukunya masih terus dibaca, dan itu isinya berupa hikmah dan ilmu. Setiap dibaca kita akan dapat aliran pahalanya. Ilmin yungtafa'u bihi, kemudian waladin sholihin, anak yang baik. Syukur bagi kalau kemudian sudah baik, malah kemudian mendoakan kepada orang tuanya. Bahkan dalam keterangan ini disampaikan, Ibnul Qayyim Al-Jauz menyampaikan ada beberapa tahapan. Yang pertama, kalau kita ingin menambah pahala keluarga kita yang sudah meninggal, yang paling pertama adalah ibadah haji dan umroh. Kita ibadah haji dan umroh, kemudian kita peruntukkan pahalanya kepada ayah kita yang sudah meninggal, mbah-mbah kita, guru-guru kita, luar biasa cepat. Kemudian yang kedua adalah sedekah jariyah yang mu'abbad. Mu'abbad itu artinya langgeng. Ketika musola, maka butuh besi, butuh batu, butuh keramik, kita bersedekah, jariyah untuk itu, wah cepat. Yang ketiga adalah qiraatul Quran. Lah di sini Ibnul Qayyim Al-Jauz menyampaikan, kalau kita ingin tambahan pahala buat orang tua kita sudah meninggal, maka berarti baca Al-Quran, termasuk baca surat Yasin. Baca tahlil juga luar biasa. Tahlil itu memang sesuatu yang tidak terjadi pada masa Rasulullah, tapi bacaan-bacaannya semua dibaca oleh Rasulullah. Subhanallah, alhamdulillah, astaghfirullah, la ilaha illallah, Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad, semua dibaca oleh Rasul. Luar biasa, baca. Kemudian yang ketiga adalah setelah baca Al-Quran itu, kita memberi kepada seseorang yang pemberian itu adalah pas. Orang butuh sajadah, kita kirim sajadah. Orang butuh mobil, kita kirim mobil, ya barangkali ya. Subhanallah, betapa senangnya. Aku ingin kemudian kau beri melalui hambamu ini ya Allah. Luar biasa. Nah baru kemudian seperti selamatan, kita bersedekah nasi, kita bersedekah kue dan lain sebagainya. Ini adalah urutan-urutan setelah qiraatul Quran dan memberi materi yang kebetulan materinya sama dengan yang diinginkan oleh yang kita beri. Ya. Ini adalah beberapa amalan, jadi mohon maaf sengaja kami tambah dalam rangka apa? Dalam rangka adanya semacam pelestarian untuk menambah amal baik kepada orang tua kita yang sudah mendahului kita. Ada telepon masuk ya? Sebelumnya ini SMS dulu yang sudah masuk ini, karena banyak sekali SMS sudah masuk ini Gus. Ya. Tapi ya kita baca karena waktu yang terbatas. Dihimpun aja mungkin. Ya. Ini dari Bapak Bardi di Ngoro Jombang. Ini sahabatnya Gus Mit ini. Oh ya. Assalamualaikum Gus. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apakah seseorang dapat pahala ketika berzikir untuk tujuan dan maksud tertentu semata-mata tanpa niat demi kebesaran Allah SWT? Ya kenapa kita harus berzikir tanpa niat untuk kebesaran Allah? Ya sebaiknya dengan niat apapun zikir ya tentu sandarannya adalah ikhlas. Jawabannya kira-kira seperti itu. Kenapa kita zikir kemudian tidak karena Allah? Karena malah justru ya karena apapun tapi tetap harus karena mungkin Allah. Tujuannya, mungkin punya satu tujuan. Ya semisal itu. Kita baca dalam sebuah buku atau kitab, kemudian gurunya jelas, amalan ahlu sunnahnya juga jelas. Siapa orang yang baca sholawat 1000 kali, ya, maka dibuka pintu rizkinya. Ya sekalian ya kita baca sholawat aja, kebetulan hitungannya 1000 kali. Emahan kalau kemudian tidak diniati takarub kepada Allah. Seperti itu ya guys ya. Dan untuk pertanyaan saya Gus, jadi tentang semuanya singkat saja. Jadi keterkaitan antara zikir, pahala dan fungsi hati itu tersendiri. Ya. Jadi sekali lagi tadi saya sampaikan adalah kita berupaya untuk mensinergi antara hati dan akal kita.
Melalui tema ini kita berupaya untuk mensinergi antara hati dan akal kita. Karena akal ini kalau lepas dari persoalan zikir, maka kemudian mengantarkan kita kepada perilaku yang tidak baik. Bagaimana hidayah ini senantiasa menyertai kita, maka harus kita sinergis dengan akal dan hati. Dan bagaimana memupuk yang namanya hati ini fungsinya adalah untuk berzikir. Kemudian hati adalah tempatnya iman. Kita juga sampaikan kepada semuanya bahwa hati sebagai pintu. Artinya apa? Hati sebagai pintu pembuka dan pintu nilai spiritualitas dan psikologis. Ini penting, karena harus ada keseimbangan. Barangkali antara intelektualitas dengan khazanah spiritualitas. Dan itu balancingnya ada pada hati. Jelas sekali kalau kita bicara zikir adalah peringatan bermanfaat untuk orang mukmin, bahkan bisa bermanfaat untuk di luar orang mukmin. Zikir atau mengingat Allah bisa tatmainul qulub, ala bidzikri tatmainul qulub, dan yang ketiga adalah zikir atau mengamati penciptaan Allah dapat mengantarkan kita untuk semakin dekat dan meyakini bahwa kita akan melakukan apa yang kita lakukan dalam keyakinannya adalah kelebihan dan kekurangan yang ada pada kita adalah titipan Allah Subhanahu wa taala. Seperti itu juga merupakan kesimpulan dari banyak yang kita bahas seperti ya, itu. Mudah-mudahanlah dikembalikan kepada Allah dan ini adalah upaya yang harus kita upayakan, harus kita latih. Dan untuk itu sebelum kita tutup acara ini Gus, mohon dengan hormat kita berdoa, meminta doa untuk pemirsa di rumah juga sebelum kita menutup acara malam hari ini. Marilah kita tutup acara kita dalam program Sakinah ini dengan bacaan Ummul Quran. Kita hadiahkan kepada Rasulullah, kepada para sahabat, kepada para tabi'in, kepada para pengarang-pengarang buku, pengarang-pengarang kitab, musannaf kitabina, termasuk pada guru-guru kita semua. Dan harapan kita mudah-mudahan acara ini bermanfaat, tidak hanya pada urusan dunia, tapi juga urusan akhirat. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma iftah lana ya Allah. Ya muhawwiyal hal iktihajatina ya Allah. Yassir lana umrana ya Allah, sahhil lana umrana ya Allah, hasil maqasidana ya Allah. Allahumma habib ilainal iman wa zayyin fi qulubina ya Allah. Wa karrih ilainal kufra wal fusuq wal isyan. Waj'alna minar rasyidin. Rabbi zidna ilma walhiqna bis-shalihin. Allahumma ighfir lana dzunubana wa dzunuba abina wa ummahatina warhamhuma kama rabbayana shighara ya Allah. Allahumma ij'al auladana auladan abrara. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Waj'alna lil muttaqina imama ya Allah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi' lana min amrina rasyada. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Dan pemirsa, akhirnya sudah kebersamaan kita malam hari ini di program Sakinah untuk tema kita zikir, pahala dan fungsi hati. Dan terima kasih sekali lagi untuk narasumber kita, beliau Bapak Haji Ahmad Tamim. Beliau adalah pengasuh pada pesantren Apis Gondang Gandusari Blitar dan pembina GP Ansor Kabupaten Blitar. Terima kasih kepada semuanya. Terima kasih dan akhirnya sudah kebersamaan kita. Kita berjumpa lagi untuk program Sakinah minggu depan setiap hari Kamis jam 7 malam live hanya di KSTV. Saya Yongki Wardana pamit. Selamat malam dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kau merasa bangga akan dunia yang sementara? Bagaimanakah bila semua hilang dan pergi meninggalkan dirimu? Bagaimanakah bila saatnya waktu